tersentuh dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk untuk mencari kebenaran dalam Islam. Keputusan Richard untuk memeluk Islam semakin kuat ketika dia mendalami kisah hidup Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran penuh kasih dalam Islam. Dia terkesan dengan konsep keadilan, belas kasih, dan perdamaian yang diajarkan dalam Islam. Akhirnya, dengan hati yang penuh ketulusan, Richard memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai Dr. Richard Lee. Yang teman-teman sekalian sebenarnya saya kenal ya, dan saya mulai tonton videonya itu semenjak dia itu mengundang Elia Myron ya. Dan sampai Elia Myron gara-gara videonya atau podcastnya itu ya terancam ya, waktu itu dilaporkan ke polisi ya karena pernyataan-pernyataannya. Bahkan podcast besar juga seperti Deddy Kobuser waktu itu sempat juga mereaction video daripada Elia Myron ya, sehingga waktu itu sangat viral banget. Nah, kali ini teman-teman sekalian saya mendapat satu berita di salah satu channel Muslim bahwa Richard Lee ini sudah mu'alaf dan masuk ke agama Islam ya. Itu berawal karena memang dia meragukan kehidupannya, meragukan juga tentang imannya. Akhirnya ya dia mencari tahu tentang kebenaran dalam Islam, dan akhirnya dia mendapatkan hidayah dan memutuskan mengikuti Islam. Dan rumah sekalian beredar sekali ya, sangat viral hal itu. Jadi buat saya sih tidak terlalu kepo, kalau dia mau masuk Islam ya silakan saja. Karena memang Alkitab sudah mengatakan demikian, bahwa di hari terakhir itu akan ada murtad. Jadi ya biasa aja. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, untuk mengetahui kebenarannya, mari sedikit kita akan simak video dari Muslim yang ada berikut ini. Dr. Richard Lee, seorang dokter kecantikan terkenal yang selalu tampil di media sosial dengan pengetahuan medisnya yang luas dan kepribadian yang karismatik, menjadi pusat perhatian publik karena kabar mengejutkan tentang perjalanannya menuju Islam. Cerita ini dimulai dari titik terendah dalam hidupnya, yang mengubah pandangan hidup dan spiritualitasnya secara drastis. Richard Lee adalah sosok yang sukses dan dihormati, tetapi di balik kesuksesannya, dia merasakan kekosongan yang tak terjelaskan. Pekerjaannya yang penuh tekanan, tuntutan dari pasien, serta ekspektasi masyarakat membuatnya merasa terisolasi dan lelah. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Richard merasa sangat letih dan emosional. Ia mulai merenungkan makna hidupnya yang terasa kosong, meskipun ia memiliki segala yang diinginkan. Pada suatu malam yang tenang, saat Richard tengah berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya, dia bertemu dengan seorang pengemis tua di sebuah sudut jalan. Pengemis itu memberikan sebuah buku kecil kepada Richard tanpa banyak bicara. Buku itu ternyata adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Meskipun awalnya skeptis, Richard mulai membaca buku tersebut di sela-sela waktu luangnya. Seiring waktu, Richard mulai merasakan ketenangan yang luar biasa saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat tersebut seolah menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Rasa ingin tahunya semakin besar, dan dia mulai menghadiri kajian Islam secara diam-diam. Dia juga berdiskusi dengan teman-temannya yang Muslim, mencari penjelasan lebih dalam tentang ajaran Islam. Satu kejadian yang sangat dramatis adalah ketika Richard mengalami sebuah mimpi yang sangat jelas dan nyata. Dalam mimpinya, dia berada di padang pasir yang luas, dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang. Seorang pria berjubah putih mendekatinya dan berkata, "Kebenaran akan menenangkan hatimu, dan Tuhan selalu menyambut mereka yang mencari dengan tulus." Ketika terbangun, Richard merasa sangat tersentuh dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk untuk mencari kebenaran dalam Islam. Keputusan Richard untuk memeluk Islam semakin kuat ketika dia mendalami kisah hidup Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran penuh kasih dalam Islam. Dia terkesan dengan konsep keadilan, belas kasih, dan perdamaian yang diajarkan dalam Islam.
Akhirnya, dengan hati yang penuh ketulusan, Richard memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Kabar tentang keislaman Richard Lee segera menyebar luas. Banyak yang terkejut, namun tidak sedikit yang memberikan dukungan penuh. Media sosial dipenuhi dengan ucapan selamat dan doa untuk perjalanan spiritual Richard yang baru. Dia pun mulai berbagi pengalamannya dengan pengikutnya, menceritakan betapa Islam telah memberinya kedamaian dan makna hidup yang baru. Namun di tengah antusiasme dan dukungan yang mengalir, muncul berita bahwa cerita tentang Richard Lee memeluk Islam masih belum jelas dan simpang siur. Oke, teman-teman sekalian, apakah kemudian ketika kita menonton video ini kita goncang, iman Kristen kita itu goncang? Sama sekali tidak, ya. Jadi memang itu pilihan. Untuk memeluk agama itu kan dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau seandainya Dr. Richard Lee kemudian memutuskan untuk mu'alaf masuk ke agama Islam, buat saya no problem. Itu pilihan pribadi. Tapi akan jadi masalah. Catat baik-baik, akan jadi masalah jika kemudian dia akan melakukan yang namanya sikap yang menunjukkan penghinaan terhadap Kristen ataupun ajaran-ajaran Kristen, kemudian dia menjelaskan semampunya dia lalu mengutip ayat-ayat Alkitab secara salah, seperti dilakukan misalnya Don Litan, Ahmad Kainama, Rene Handono, Bangun Samudra, Aristo, ya kan, Ustaz Nababan, Ustaz Muji Situmorang, Ustaz Bulu Somad, masih banyak lagi ustadz-ustadz yang kemudian mengutip ayat Alkitab lalu dipelesetkan atau dipelintir ayat-ayat tersebut dan dicocokmologikan terhadap ajaran Islam dan nabi mereka, yaitu Muhammad. Nah, jadi itu akan jadi problem. Secara pribadi juga akan keberatan dalam hal itu, dan saya pastinya akan meluruskan, mereaction video-video yang ada, ya. Nah, bagaimana tentang Alkitab, teman-teman sekalian? Alkitab mengatakan kepada kita di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1 dan ke-2 misalnya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pedusta-pedusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, jadi udah sangat jelas sekali ya. Mereka nantinya akan teriak-teriak demi Tuhan, lalu mereka akan menutup gereja, akan menyakiti orang Kristen, akan lemparin gereja, bakar gereja, bunuh pendeta, gitu ya. Jadi itulah ajaran-ajaran sesat. Dan tentu saja orang-orang yang akan masuk di dalam ajaran tersebut, maka dia berpikir bahwa dia sedang berbuat baik gitu. Karena sudah dicuci otaknya dalam pengajaran doktrinal dan juga nilai-nilai yang benar secara ajaran tertentu. Ya, jadi maksud saya begini teman-teman sekalian, bahwa ketika orang memeluk agama seharusnya dia berdiam diri, menghayati, menikmati agama yang baru dipeluknya, ya, atau dipilihnya untuk menjadi wadah untuknya belajar mengenai Allah pencipta langit dan bumi, dan juga tentang nilai-nilai kebaikan. Karena agama itu ada untuk mengajarkan kita hal-hal yang baik. Jadi buat saya, siapapun yang akan berpindah dari Kristen masuk ke agama Buddha, Hindu, Konghucu misalnya, atau ke ateis maupun ke Islam, silakan saja, selagi hal itu dia bisa menikmatinya dan menghidupi agama tersebut. Itu kita akan lihat nantinya dari buah-buah kehidupannya selanjutnya. Jadi kalau dia hidup dalam menjelek-jelekan seperti para mu'alaf yang biasa kita reaction di video ini, di channel ini, ya tentu saja menurut saya dia sedang masuk, ya kan, dalam ajaran yang tidak beres. Kan begitu. Seandainya dia masuk dalam ajaran yang beres, ya tentu dia tidak akan menghina sesembahan agama lain, tidak juga menjelek-jelekan agamanya sebelumnya, ya kan? Karena otomatis dia akan berdiam diri, menikmati bagaimana dia merasakan damai dalam agama yang baru dipilihnya itu. Ya, jadi teman-teman sekalian jangan heran
Kenapa? Karena memang murtad itu pasti akan ada. Tapi ingat, bagi yang murtad itu tidak mungkin teman-teman sekalian dia akan menyalibkan kedua kalinya Yesus Kristus. Iya kan? Itu artinya ketika dia murtad, dia keluar dari kasih karunia Allah. Karena keselamatan dan surga itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita diselamatkan karena cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Anda mau selamat, percaya kepada pemilik surga. Siapa pemilik surga? Yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu Yesus Kristus. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini dari Aksi Cinta mengenai kabar mengenai soal Dr. Richard ya. Tapi sebenarnya setelah saya sudah lihat, Dr. Richard belum mualaf, belum meninggalkan agama Katolik karena dia beragama Katolik ya. Masih sampai sekarang ya, belum memutuskan untuk pindah agama. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.